Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalla alkal amtar, wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil mitrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad afdala man hajja wa i'tamar, wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkumpulnya kita dalam pelaksanaan Idul Adha kali ini adalah karena kenikmatan sehat rohani dan sehat jasmani yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran kepada umatnya agar kelak bahagia dan mendapatkan syafaatnya pada hari ketika manusia dibangkitkan. Marilah kita bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur itu kita akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya, ikuti segala perintahnya dan jauhi segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini adalah hari yang agung bagi kaum muslimin dan sekaligus bagi hari yang mulia, hari yang memberikan kebahagiaan bagi semua insan, karena dengan berkurban banyak kerabat dan tetangga yang bersuka cita. Hari berbagi untuk orang yang memiliki kemampuan rezeki, hari yang dinanti oleh orang-orang yang harus dikasihi, sekaligus pula menandai rasa kebersamaan bagi kerabat dan sahabat
agar saling mencintai. Insya Allah, apabila kita beramal sesuai tuntunan Nabi, syafaat yang datang nanti akan kita alami. Karena amalan kurban itu adalah realisasi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkurban sejatinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata kurban mengandung arti dekat, yaitu dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat pula kepada sesama hamba Allah. Maka dengan berkurban berarti kita saling mendekat antar sesama, mempererat tali persaudaraan melalui suatu pengorbanan. Jadi sebenarnya berkurban adalah suatu simbol untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, juga ketakwaan, sekaligus mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Tiada Tuhan selain Dia. Karena kaum jahiliyah, pengorbanan adalah sebagai persembahan kepada para dewa dan berhala-berhala mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kurban secara istilah adalah kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah berhala dalam berbagai bentuknya, seperti ego, nafsu, cinta kekuasaan, cinta harta benda, dan lain-lainnya secara berlebih-lebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada tiap-tiap umat untuk berkurban sejak dahulu. Hal ini diterangkan pula dalam surat Al-Hajj ayat 34. Sekaligus ayat ini adalah sebagai landasan manusia untuk berkurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berkurban juga telah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qaraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhir qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Hadirin rahimakumullah, diceritakan bahwa Nabi Adam dan Hawa dikarunia anak kembar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kembar Habil dan Labuda serta Qabil dan Iklimah. Untuk melanjutkan keturunan, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya secara silang, tidak dalam satu kelahiran, yaitu Habil dengan Iklimah dan Qabil dengan Labuda. Namun Qabil tidak setuju
dia tidak menyukai labuda, sebab baginya fisik labuda tidak secantik Iklimah. Nabi Adam alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian Allah merintahkan kepada Habil dan Kabil untuk memberikan kurban yang dibawa ke atas bukit. Kabil membawa kurban dari hasil pertanian yang kondisinya sudah tidak bagus, sedangkan Habil membawa hasil peternakannya yang terbaik. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, hanya kurban Habil yang diterima, sedangkan Kabil tidak. Kabil sangat murka dan kemudian membunuh Habil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah yang dijadikan sebagai contoh teladan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah penuh perjuangan yang sangat dramatis. Pada awalnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berumur 86 tahun atas perkawinannya dengan Siti Sarah. Namun apa hendak dikata, sudah berumur mendekati 1 abad itu, belum juga dikaruniai seorang anak. Lalu ia pun mohon kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Namun demikian, Siti Sarah pun dalam keadaan mandul. Maka jalan keluarnya adalah Siti Sarah menyarankan kepada Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam harus menikah dengan sang gadis belia bernama Siti Hajar. Ini merupakan perjuangan hati yang berat baik Nabi Ibrahim maupun Siti Sarah, karena solusinya adalah Nabi Ibrahim haruslah beristri lagi. Suatu gejolak hati yang tidak semua kaum wanita dapat menerimanya. Namun demikian, pernikahan kedua itu adalah atas saran Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Saran itu adalah ilham atau petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, kepada Siti Sarah yang solehah. Nabi Ibrahim alaihissalam tak meragukan kesalehan Siti Sarah, maka menikahlah Ibrahim kepada Siti Hajar. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya Siti Hajar pun mengandung. Setelah itu lahirlah seorang bayi yang tampan yang beri nama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa gembira, begitu juga Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Seperti yang dikatakan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat 101, Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Untuk membesarkan Ismail, Nabi Ibrahim mengungsikan Siti Hajar dan Ismail ke suatu tempat yang jauh dan tandus. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di gurun yang tandus itu. Seraya Siti Hajar memanggil-manggilnya, namun Ibrahim tidak menjawabnya sambil pergi berlalu. Tiba-tiba Siti Hajar berteriak sambil bertanya, "Wahai suamiku, Nabiullah Ibrahim, apakah ini atas perintah Allah?" Nabi Ibrahim pun menoleh dan menjawabnya, "Iya, ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Atas jawaban itu dengan rela hati dan ikhlas karena Allah, Siti Hajar dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tinggal bersama Ismail di sebuah padang yang tandus itu. Suatu ketika tatkala Ismail dan Siti Hajar kehausan, Siti Hajar berlari-lari untuk mencari air dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Selama 7 kali barulah ia memperoleh air yang memancar di sisi kaki Ismail alaihissalam yang masih bayi itu. Pancaran itu diberi nama Zam-Zam, yang artinya kumpul dan kumpul. Berkumpullah air itu untuk menghilangkan dahaga Siti Hajar dan anaknya Ismail. Hadirin rahimakumullah. Ketika Ismail alaihissalam berusia remaja, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan dapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Hadirin rahimakumullah, begitu juga diterangkan di dalam surat As-Saffat ayat 104 dan 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang amat besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin." Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Itulah lisan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Betapa berat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya dan istri-istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada masa Nabi Ibrahim tidak hanya berkurban menggunakan hewan. Bangsa-bangsa terdahulu bahkan ada yang berkurban menggunakan manusia. Misalnya seperti yang dilakukan bangsa Fenisia, Kan'an, Syria, Persia, Romawi dan Mesir. Konon adat seperti ini berasal dari kaum paganis Persia. Dikisahkan juga bahwa orang Mesir mempersembahkan seorang gadis perawan yang sudah dirias sedemikian rupa, kemudian ditenggelamkan ke sungai sebagai bentuk persembahan mereka kepada bulan Koptik yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Dari berbagai kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, bisa diambil sebagai ibrah bahwa Islamlah agama yang pertama kali melarang, menghapus dan mengharamkan praktek berkurban dengan menggunakan manusia dan menggantinya dengan hewan yang berupa kambing, sapi, unta, dan yang lain-lainnya yang disebut dengan al-hadyu. Jadi pengorbanan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menafikan sekaligus melarang manusia berkurban dengan manusia, namun berkurban sejatinya adalah dengan menyembelih hewan yang halal yang dapat dipetik manfaatnya oleh masyarakat banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tradisi kurban itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dari waktu ke waktu hingga masyarakat Arab jahiliyah menyembah berhala. Pada masa jahiliyah terjadinya suatu penyimpangan pengorbanan. Mereka berkurban untuk berhala-berhala dan membersihkannya darah-darah berhala itu ke Ka'bah. Hadirin rahimakumullah, tentu saja berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkurban setelah sholat Id di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Diketahui bahwa Nabi Muhammad melaksanakan haji wada sekitar 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Mulai perjalanannya pada tanggal 25 Zulqa'dah atau 22 Februari 632 Masehi. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya tsumma narji fananhar." Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah menunaikan sholat Idul Adha, kemudian pulang lalu menyembelih hewan kurban. Berkurban pada masa Rasulullah SAW yaitu dengan membagikan hewan kurban kepada kerabat, sanak saudara, dan orang-orang miskin. Hal ini dilakukan sebagai realisasi ketakwaan kepada Allah
sebagai tanda syukur dengan berbagi kenikmatan antar sesama. Lalu beliau menyembelih 100 ekor unta, 70 ekor disembelih oleh tangannya sendiri dan 30 ekor disembelih oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fazkuru smallahi 'alaiha swaf. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak kepadanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah kepada orang-orang yang rela dengan apa adanya dan yang meminta-minta maupun tidak meminta-minta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Hadirin rahimakumullah. Begitulah pengorbanan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sejatinya kita juga harus mampu berkorban dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaka lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah ibadah kurban semoga kita dapat lakukan dengan sebaik-baiknya untuk fakir miskin, juga memperdayakan ekonomi umat di kampung-kampung. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguhnya orang-orang yang benci kamu adalah orang-orang yang terputus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jauhkan kami dari segala bencana dan penyakit. Berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestina dan wilayah-wilayah konflik serta wilayah lainnya agar mereka tidak teraniaya. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah umur kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah anak-anak kami dan istri-istri kami.
Berkailah jamaah Masjid Asy-Syifa yang hadir maupun yang tidak hadir pada saat Idul Adha ini, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami dan murid-murid kami sebagai ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli ibadah, dan jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, masyarakat, negara, dan tanah air. Ya Allah ya Tuhan kami, hadirkanlah kepada kami pemimpin yang adil, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang melindungi rakyatnya. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami mampu berkunjung ke Masjidil Haram dan Madinah Al-Munawwarah. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk beribadah haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang khatib sampaikan apabila ada kesalahan. Kami mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.